Halo Gan, smartwatch murah dengan desain Apple Watch nampaknya memang masih sangat menjadi primadona. Tak terkecuali si HW12 smartwatch ini yang bakalan saya review di video kali ini. Bersama saya Rama dan mari langsung aja kita mulai videonya. Untuk build quality dan finishing smartwatch ini tergolong bagus, dan untuk bagusnya itu setara atau sama aja dengan smartwatch seperti W26 ataupun W46 smartwatch kemarin. Kalau untuk fitur-fiturnya sebenarnya HW12 smartwatch ini hampir menyamai fitur dari W26 smartwatch, seperti bisa dipakai teleponan dan tersedianya kalkulator untuk keperluan hitung-menghitung. Atau kalau lebih tepatnya mungkin HW12 smartwatch ini bisa dibilang gabungan antara W26 dan W46 smartwatch, namun dikemas dengan diameter yang lebih kecil aja. Kenapa saya bilang smartwatch ini gabungan dari W26 dan W46? Pertama, seperti yang saya katakan di awal, smartwatch ini memiliki fitur Bluetooth phone call dan adanya kalkulator seperti di W26 smartwatch. Lalu selanjutnya, HW12 ini juga memiliki fitur breathing exercise serta ketahanan baterai yang lumayan seperti di W46 smartwatch kemarin. Lalu selanjutnya kalau untuk fitur-fitur lainnya termasuk basic lah. Fitur-fitur gimmick seperti heart rate monitor, blood pressure, dan blood oxygen juga ada. Namun untuk akurasinya lebih baik jangan diekspektasikan terlalu tinggi. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya bright screen duration dan screen off time. Yang intinya fitur ini itu untuk mengatur screen timeout di HW12 smartwatch ini. Kalau yang kita aktifin cuma screen off time, maka HW12 smartwatch ini hanya memiliki kemampuan screen timeoutnya maksimal di 15 detik. Namun kalau screen timeoutnya tadi kita set berdasarkan bright screen duration, maka HW12 smartwatch ini kita bisa bikin screen timeoutnya maksimal hingga 30 menit. Dan untuk mengaktifkan bright screen durationnya ini, kalian hanya perlu memilih icon matahari di toggle menunya ini. Namun kalau kalian mengaktifkan bright screen duration ini, siap-siap aja HW12 smartwatch kalian bakalan lebih cepat habis baterai. Lalu hal lain yang bisa dibilang gak kalah menarik dari smartwatch ini adalah UI atau user interface-nya. Hadirnya split screen ketika kita melakukan slide dari kiri ke kanan membuat smartwatch ini kelihatan lebih canggih. Lalu UI-nya juga bisa dibilang smooth banget nih kan, beda banget dengan Apple Watch clone yang kemarin-kemarin sudah saya review. Yang agak disayangkan dari HW12 smartwatch ini mungkin dari jenis panel displaynya aja. Tertulis di spesifikasi kalau HW12 smartwatch ini memiliki panel display TFT. Tapi untungnya resolusi serta kecerahan ketika dipakai di kondisi outdoor bisa dibilang masih kelihatan jelas dan cukup tajam, sekalipun itu di bawah sinar matahari terik. Tapi tetap kalau aja panelnya sudah IPS pasti bakalan lebih bagus lagi. Selanjutnya kalau kita ngomongin soal ketahanan baterai. Untuk smartwatch yang memiliki fitur Bluetooth phone call, bisa dibilang HW12 smartwatch ini memiliki ketahanan baterai yang paling lumayan. Hal ini dikarenakan chipset yang digunakan adalah HS6621 dan bukan dari MTK series. Untuk ketahanan baterai di sini saya melakukan pengetesan dengan kondisi smartwatch-nya tersambung ke smartphone dengan brightness-nya maksimal. Lalu di sini screen timeout-nya saya set menggunakan dari screen off time yang terset di 7 second. Lalu level vibration-nya berada di level 1. Lalu saya juga mengaktifkan all day continuous heart rate. Lalu fitur push notification-nya juga aktif yang terdiri dari call reminder, SMS, mailbox, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan Facebook. Dan hasilnya HW12 smartwatch ini bisa bertahan hingga 2,5 hari. Dan ini bisa aja bakalan lebih lama atau lebih cepat, tergantung kalian nyetingnya gimana. Untuk smartwatch yang punya fitur Bluetooth phone call, menurut saya ini lumayan banget. Mengingat smartwatch Bluetooth phone call lain yang kemarin-kemarin saya review, ketika tersambung ke smartphone biasanya smartwatchnya cuma bertahan paling lama 17 hingga 20 jam doang. Dan kenapa ketika saya tes HW12 smartwatch ini settingannya nggak saya mentokin semuanya, seperti screen off time-nya saya mentokin atau vibration intensity-nya saya set maksimal? Jawabannya adalah nggak bisa. Beberapa kali saya set smartwatch ini di settingan maksimal, tapi beberapa jam kemudian settingannya selalu kembali ke settingan awal. Dan mungkin ini seperti bug yang harus segera diperbaiki oleh developernya. Lalu satu hal yang paling bikin saya nggak nyangka dari smartwatch ini adalah kualitas suara speakernya. Kalau smartwatch Bluetooth phone call lain biasanya suara speakernya itu seadanya. Beda dengan HW12 ini, kualitas audio yang dihasilkan dari smartwatch ini bisa dibilang lumayan banget. Lalu di samping kualitas speakernya tadi yang lumayan bagus, lagi-lagi saya nemuin adanya problem di HW12 ini.
yaitu di bagian musik kontrolnya. Untuk fitur musik kontrol di smartwatch ini saya ngelihatnya seperti bukan musik kontrol, tapi saya ngelihatnya seperti smartwatch ini jadi lebih ke Bluetooth speaker. Ketika saya play musik di smartphone, malah audio musiknya keluar dari speaker smartwatch. Dan ketika saya mendisable permission media yang ada di Bluetooth, problem tadi seketika selesai. Tapi sekarang malah muncul problem baru. Tombol-tombol musik kontrol yang ada di smartwatch nggak ada yang aktif dan nggak bisa dipakai. Dan kesimpulannya ketika saya menggunakan TWS, fitur kontrol musiknya ini nggak bisa saya gunakan. Lalu selanjutnya fitur weather atau cuaca. Untuk fitur ini juga saya sedikit agak bingung. Saya nggak tahu nih kan smartwatch ini ngambil data cuacanya itu dari mana. Karena info cuaca yang tampil di smartwatch berbeda dengan info cuaca yang ada di smartphone saya. Lalu untuk konektivitas HW12 smartwatch ini juga bisa dibilang kurang stabil. Ketika aplikasi Wear Fit Pro-nya saya buka, sering banget koneksinya tiba-tiba putus nggak jelas. Ya biarpun auto connection-nya bisa dibilang lumayan responsif, tapi tetap terkadang agak ngeselin sih ketika saya lagi nyeting-nyeting di Wear Fit Pro seperti ngeset watch face lalu tiba-tiba koneksinya putus. Terakhir problem yang saya temuin di smartwatch ini adalah di bagian aplikasi Wear Fit Pro-nya. Ketika saya melakukan synchronize frequent contact dengan tujuan mau masukin kontak dari smartphone ke smartwatch-nya, aplikasinya selalu aja ngebug seperti ini. Overall sebenarnya HW12 smartwatch ini bisa dibilang lumayan bagus. Namun mungkin dari sisi firmware-nya aja yang mungkin masih banyak harus dibenerin lagi. Dan apakah ini masih recommended? Untuk saya pribadi menurut saya ini masih recommended banget. Ya biarpun fitur musik kontrolnya ini agak aneh, tapi seenggak-enggaknya HW12 smartwatch ini masih cukup membantu saya seperti untuk baca chat yang ada di smartphone. Emang sih jumlah karakter yang muncul itu nggak full, tapi rasa-rasanya udah lumayan cukup lah. Ditambah lagi aksesoris untuk smartwatch ini juga bisa dibilang banyak banget. Karena hampir semua aksesoris Apple Watch yang 40 mili bisa dipastikan bakalan cocok di HW12 smartwatch ini. Lalu dipakai untuk gaya-gayaan juga smartwatch ini bakalan asik banget mengingat watch face-nya juga bisa dibilang keren-keren. Dan bisa custom juga menggunakan foto yang ada di galeri kalian. Dan mungkin segitu dulu aja video dari HW12 smartwatch ini. Silahkan like video ini jika kalian suka dan silahkan share ke semua akun sosial media kalian jika kalian berkenan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan akhir kata saya Ramadan Febriansyah pamit. Sampai bertemu di video selanjutnya.